Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid, guru agama di SMK Taman Siswa Mojo Agung. Di video yang ketiga ini, saya akan menyampaikan materi tata cara pengurusan jenazah menurut syariat Islam bersama anak-anak saya yang hebat, kelas 12 TKJ 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Selamat pagi Indonesia. Pagi Indonesia. Baik, silakan duduk anak-anak. Ketua kelas mohon dipimpin doa sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Duduk di tempat, siap, gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Baik anak-anak. Ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa Pak Khalid akan mempresensi siapa saja yang hari ini tidak bisa masuk. Yang pertama, Aang Fitriansyah. Hadir, Pak. Anggun. Hadir. Alicia Dwi Ratna. Hadir. Muhammad Syafi'i. Hadir, Pak. Yang terakhir Saniyah Akila Sugiyarta. Hadir. Baik anak-anak, setelah alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya masuk semua. Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku kelas 12 TKJ 1, bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran Pak Khalid mulai, pernahkah kalian mendengar lagu yang menjadikan kalian ingat kepada Allah? Semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Pernah. Apa? Ya, lagu apa? Kayu, Alif Bata, Pak. Alif Bata. Baik. Kali ini mari kita motivasi diri kita untuk lebih semangat dalam beribadah kepada Allah dengan menyanyikan lagu yang syarat dengan keimanan, yaitu Sepohon Kayu. Oke. Oke. Semuanya anak-anak bisa ikut menyanyi bersama-sama ya. Oke. Kayu maunya rindu, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kaya tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kaya tak sembahyang, apa gunanya. Oke, bersama-sama. Kerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun kaya tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup
melayang apa gunanya. Kita tunggu Mbah yang fardu melayang, ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang, bekerja hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hatilah riang. Oke. Mana tadi? Tinggal satu kali putaran lagi ya. Yuk. Mengapa kok waktunya asar anak-anak? Karena wal asri innal insana itu ya. Tiga, dua, satu. Bila waktu siang dan malam sudahlah tentu, hidup di kubur yatim piatu, seorang dipukul dipalut, hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalut. Tepuk tangan yang meriah untuk kita. Oke. Baik anak-anak, dengan lagu tadi semoga kita senantiasa menjaga kewajiban kita, yaitu dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Mengapa kita perlu menjaga kewajiban kita beribadah kepada Allah? Karena umur kita tidak ada yang tahu. Kita semuanya tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anakku semuanya memperhatikan video berikut ini. Nanti silahkan anak-anak semuanya boleh berpendapat. Oke. Nah, di sini terima kasih untuk klik video ini. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi unik di penjuru dunia. Kejadian orang meninggal secara tiba-tiba. ya. Ajal bisa datang kapan saja dan di mana saja, tak pilih-pilih orang, baik yang kaya maupun yang miskin, muda maupun tua. Seorang raja ataupun presiden, tak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput, bahkan tak ada yang bisa menduganya. Jika waktu sudah tiba, maka tibalah ajal tersebut. Fenomena orang meninggal secara tiba-tiba sudah banyak kita jumpai, mulai dari saat sedang menjalankan ibadah sholat berjamaah, hingga saat mengisi tausiah, dan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba tersebut jelas membuat banyak orang terkejut. Bahkan seseorang yang meninggal dalam keadaan sholat, anak-anak. tak lama dapat bertahan hingga usia tua. Contohnya, Sahid enggak? Meninggal dalam keadaan sholat? Ilmuwan tersebut Sahid. divonis oleh dokter hanya akan bertahan 2 tahun sejak ia menderita penyakit syaraf. Namun, ia hidup hingga usia 76 tahun dan menghasilkan banyak karya menakjubkan. Kematian juga bisa datang secara tiba-tiba tanpa diduga. Terkadang tanpa ada sebab sakit atau kecelakaan. Ini sedang nyanyi anak-anak, tiba-tiba ajal datang. Agar tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum ajal menjemput, berikut adalah beberapa orang yang meninggal secara tiba-tiba. Oke, sebelum video bagi yang belum subscribe, tonton bisa untuk mendapatkan berita informasi unik selanjutnya. Yang pertama, karyawan TNI meninggal saat joget dangdut. Video detik-detik karyawan TNI meninggal saat joget dangdut di atas panggung viral di media sosial dan di grup WhatsApp. Video tersebut memperlihatkan beberapa orang asik berjoget di acara gathering di sebuah kawasan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Salah satu peserta bernama Jacob Effendi tiba-tiba
Pandey atau dikenal dengan Pandeyji meninggal ketika sedang berjoget di atas panggung. Bayangkan anak-anak sedang joget mati. Di Agra, bagian utara Uttar Pradesh, India. Namanya disebut sebagai penerima penghargaan dalam satu nominasi. Dalam video yang tersebar di internet, ia terlihat girang dan menuju panggung musik sambil berjoget mengikuti irama musik. Sampai di atas panggung, ia pun masih berjoget riang bersama dengan dua pembawa acara lainnya. 16 detik kemudian, Pandey terlihat sempoyongan, kemudian jatuh ke lantai. Penonton dan kru pun segera menolong, namun Pandey sudah dinyatakan meninggal. Dokter Innalillahi ya. mendapatkan serangan jantung mendadak. Yang ketiga, meninggal saat ceramah. Seperti halnya yang terjadi pada Wakil Rais Surian PCNU Kabupaten Malang, yakni Kiai Haji Bukhari Amin yang meninggal dunia saat menyampaikan tausiah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagus enggak? Yayasan Pondok Pesantren Islahiyah Singosari Kabupaten Malang. Kejadian secara tiba-tiba tersebut membuat jamaah yang hadir dalam tausiah tersebut begitu histeris karena terkejut. Usai berceramah kurang lebih 13 menit, tiba-tiba badannya terhuyung ke belakang serta mikrofon yang dipegangnya terjatuh. Cara serta jamaah lari menghampiri Kiai Bukhari yang terlihat seperti orang tertidur tersebut. Yang keempat, Ustadz Jafar. Nah, ini yang kemarin terjadi ketika di rumahnya Bu Khofifah Indra Parawansa. Pasalnya, Di saat kiroah anak-anak. saat membaca Al-Quran di atas panggung. Kejadian laka tersebut tentu mendapat perhatian dari masyarakat. Bahkan video detik-detik meninggalnya sang Ustadz menjadi viral. Ustadz Jafar sendiri merupakan salah satu qori terbaik di negeri ini. Almarhum pernah menjadi juara MTQ Bali beberapa tahun lalu. Semasa hidup, sang Ustadz kerap mendampingi almarhum Zainuddin MZ ketika berdakwah di Jawa Timur karena suaranya yang merdu saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik anak-anak, dari video pendek tersebut, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil? Hikmah apa? Kita dapat dipanggil Allah kapan saja. Ya, kita dipanggil Allah kapanpun dan dimanapun. Ya, ya. Itu pasti dirasakan oleh manusia. Mati pasti dirasakan oleh manusia. Yang lain? Ya. Mati sangat menyakitkan. Mati sangat menyakitkan. Iya. Mati tidak mengenal derajat seseorang. Mati tidak mengenal derajat seseorang. Ya. Mati tidak mengandung usia. Mati tidak memandang usia. Anak-anak, jawaban kalian semuanya benar. Jadi yang pasti adalah bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Pertanyaannya, baik, apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Siapakah yang pernah melihat atau ikut merawat jenazah? Ya? Saya pernah melihat Pak Mudin mengkafani orang. Pernah melihat Pak Mudin mengkafani. Ada lain yang ya? Saya pernah ikut membantu mengangkat jenazah untuk dimandikan. Pernah ikut membantu mengangkat jenazah untuk dimandikan. Bagus. Ada pengalaman lain anak-anak dari kalian? Saya Pak. Ya? Saya pernah memberikan sabun untuk memandikan jenazah. Membelikan sabun untuk memandikan jenazah. Anak-anak, dengan memperhatikan atau melihat atau ikut turut serta dalam prosesi perawatan jenazah, yang pasti ada sebuah hikmah di situ bahwa semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan cara apa? Tentunya beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, serta berbuat baik kepada sesama manusia. Baik anak-anak, pada kali ini Pak Khalid akan menyampaikan materi tentang
tata cara perawatan jenazah menurut syariat Islam. Nah, adapun kompetensi dasar pada pelajaran yang kita bahas pada kali ini diantaranya adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah atau perawatan jenazah, kemudian menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini apa? Yang pertama, yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan pengurusan jenazah. Yang selanjutnya, menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum Pak Khalid lebih jauh menjelaskan, silahkan isi pretest dulu terkait dengan materi yang akan kita bahas. Silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Kemudian di link yang pertama silakan diklik. Pak Khalid sudah men-share di WA grup kelas masing-masing. Ya, silakan dibuka linknya. Silakan dibuka linknya. Silakan diisi pretest tersebut. Setelah itu kita lanjutkan pembelajaran pada selanjutnya. Baik, sudah semuanya? Sudah semuanya? Baik. Itu nanti Pak Khalid akan memantau aktivitas pretest yang kalian isi di Google Form yang sudah kami share. Kemudian anak-anak, nanti Pak Khalid akan membagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Dari kelas ini nanti saya bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi sebelum itu, mari kita lihat video berikut ini. Protokol khusus untuk pengurusan atau untuk mengurus jenazah pasien positif COVID-19 berikut saya hadirkan bagaimana step, alur atau tata cara pengurusan jenazah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini adalah protokol pengurusan jenazah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 atau corona. Saya akan coba yang pertama bagaimana pengurusan jenazah pasien COVID-19. Jadi memang pemakaman pengurusan jenazah ini berbeda dengan pemakaman atau pengurusan jenazah biasanya. Kali ini memang pengurusan jenazah atau pemakaman ini memang dilakukan atau berada di bawah komando dari pihak rumah sakit yang memang sudah ditetapkan rumah sakit, ya, rumah sakit rujukan yang memang sudah ditetapkan atau ditunjuk oleh pemerintah. Begitu juga dengan petugas kesehatannya. Jadi petugas kesehatannya itu memang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, petugas kesehatan yang mengurus pemakaman atau mengurus jenazah memang harus dibekali atau harus menggunakan APD seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda melihat, mungkin ada beberapa video atau juga foto yang beredar viral di media sosial, ada beberapa petugas menggunakan APD yang mengantarkan jenazah atau mengurus pemakaman jenazah. Memang protokolnya diharuskan seperti itu, menggunakan APD. Nah, baik anak-anak, pertanyaannya, setelah mengamati video tersebut, apakah pengurusan jenazah COVID-19 itu sama dengan pengurusan jenazah biasa? Tidak. Kemudian, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sesuai dengan syariat Islam? Ya, ada yang iya, ada yang tidak. Baik anak-anak, dalam masalah ini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan beberapa hal. Nah, kelompok 1 nomor absen 1 sampai 7. Kelompok 2 nomor absen 8 sampai 14. Kelompok 3 nomor presensi 15 sampai 22. Nah, yang diskusikan adalah
nanti silakan anak-anak mengisi LKPD ini. Baik, silakan nomor absen sampai 7 membentuk kelompok 1. Kemudian nomor absen 8 sampai 14 kelompok 2. Kemudian nomor absen 15 sampai 22 kelompok 3. Baik, hitungan 1 sampai 3 silakan membentuk formasi 1, 2, 3. Langsung diangkat sendiri-sendiri kursinya. Oke, sudah? Coba kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 2, Randy. Tinggi. Kelompok 3. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 diperhatikan, kelompok 1 silakan Anda mendiskusikan tentang kepedulian terhadap jenazah dan ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Kelompok 1. Kelompok 2, ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Kemudian kelompok 3 tentang perbedaan pengurusan jenazah antara jenazah biasa dan jenazah pasien COVID-19. Bisa dipahami? Baik, coba masing-masing kelompok sebelumnya silakan kerjasama untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik di link yang kedua. Di link yang kedua. Setelah itu dikerjakan, silakan anak-anak mendiskusikan materi yang sudah saya bagi tadi. Nah ini, oke, silakan masing-masing kelompok untuk merapatkan barisan membentuk formasi U. Masing-masing kelompok. Paham ya? Kelompok 2 agak melengkung gini, agak melengkung. Ya, kelompok 3 juga sama, agak melengkung. Kelompok ini juga sama, agak melengkung. Nah, bagus seperti ini. Rodok rene titik. Nah, sip. Tak rene titik. Nah, oke, sip. Nah, sampean agak geser ke sana sedikit. Agak ke sana titik. Iya. Oke, sampean rene. Oke. Nah, mending sampean di sini, Nak. Engko gak aja ana sing belakangi. Kemarin nilainya jelek, tekan belakang sini. Oke, sip. Bagus. Coba semuanya masing-masing kelompok mengklik link yang kedua. Gimana? Kelompok 1? Sudah selesai ya? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok berapa ini? 3. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 2, halo, gimana? Sudah selesai? Sudah. Nah, kelompok 2 sudah selesai. Baik, anak-anak, masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugas dari Pak Khalid untuk didiskusikan. Setelah ini, saya minta masing-masing perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan apa tadi yang sudah didiskusikan, dan kelompok yang lain boleh untuk mencatatnya. Bisa dipahami? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan, berdiri di sini dan dipresentasikan. Ada pesanan, Nak? Nah. Saya Anggun, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kepedulian terhadap jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah, artinya sudah dilakukan oleh sebagian orang, sebagian yang lain sudah dibebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakan, maka semua berdosa. Ya, terima kasih. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, hukum merawat jenazah hukumnya apa, Nana? Fardu kifayah. Tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 1. Sekarang kelompok 2.
Ya, silakan kelompok 2 di sebelah sini. Sini Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya suarakan perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menerangkan ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, syarat orang yang dimandikan. 1. Didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. 2. Bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. 3. Beragama Islam. Yang kedua, syarat orang yang memandikan. 1. Muslim berakal dan balik. 2. Berniat memandikan jenazah. 3. Kepribadiannya jujur dan soleh. 4. Terpercaya amanah dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga jenazah. 5. Jenis kelamin sama jenazah, laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri atau mahramnya. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, kursi panjang dan di tempat yang tertutup. 2. Siapkan air secukupnya, disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur campur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. 3. Jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. 8. Memudukan jenazah. 9. Keringkan badan jenazah dengan handuk. Sekian dari saya, Azwar Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang tata cara memandikan jenazah. Sekarang tiba saatnya kelompok 3. Ya. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 berbakti mewakili kelompok 3. Saya mempresentasikan memandikan jenazah COVID-19. Bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan. 1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. 2. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. 3. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamukan. 4. Memandikan 4. Ayo. Petugas membersihkan. 4. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. 5. Petugas memandikan jenazah dengan cara 6. Mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah yang tidak bisa dimandikan. 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. 2. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Ya, silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Baik anak-anak, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok mengenai dengan tadi tata cara pengurusan jenazah, termasuk perbedaan cara merawat jenazah pasien COVID dengan jenazah biasa. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak masih tetap berada di kelompoknya masing-masing. Saya minta bantuan 2 anak untuk melakukan atau mempraktekkan prosesi mengkafani jenazah. Siapa yang bersedia? Syafi'i sama Adam. Nanti tolong dibantu Pak Khalid. Oke. Nah, oke. Baik anak-anak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini Pak Khalid akan mendemonstrasikan, menjelaskan cara merawat jenazah menurut ketentuan agama Islam. Kalau laki-laki berapa kainnya? 3. Kalau perempuan? 5. Ditambah kerudung sama basahan. Kalau orang Jawa nyebutnya namanya basahan. Bedanya di situ saja. Kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5. Langkah yang pertama ialah setelah jenazah dimandikan, maka yang perlu ditata yang pertama kali adalah tali. Tali silakan disesuaikan dengan ketinggian dari jenazah. Kemudian usahakan jumlah tali jumlahnya ganjil.
boleh 3, boleh 5, boleh 7. Intinya tali tersebut adalah agar tidak lepas. Apa itu? Kain kafan yang membalut jenazah. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya setelah tali sudah tertata seperti ini, yaitu baru diletakkan kain kafan yang pertama. Coba tolong dibantu Syafi'i sama Adam. Ya. Ditaruh ya sini. Nah, agak sini nak, agak sini, agak separuh. Nah, sudah sampai sini. Sampai sini. Oke, yang satunya. Tambah satu lagi. Lagi sebelah sini pas mentok sampai sini, kurang ke atas ya sudah mentok sini. Satunya lagi berapa lembar tadi? 3. Ya ini masih 2 kurang 1 lagi. Nah sini ke tengah. Nah disamakan, tarik ke atas, baik. Kalau sudah 3 lembar seperti ini anak-anak, sebelum jenazah ditaruh di sini dikasih wewangian dulu. Dikasih wangian, bisa minyak, bisa kapur barus ya, biar tidak mudah mengeluarkan bau, ditaruh di sini semuanya. Kemudian ada enggak ya di sini? Oh, enggak ada. Kemudian baru ditaruhlah jenazahnya di sini. Coba diangkat. Cara mengangkat jenazahnya tidak boleh ngawur. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Nah, ini jangan dibuka. Sini, Dam, ya. Ini tek, ini. Ayo, Nah, sampean teko kene ngene. Oh iya. Nah, agak ke sana. Geser ke sana terus. Iya, gak apa-apa. Yang penting auratnya gak kelihatan. Oke. Nyampe sini, taruh di tengah, diukur, jeret. Nah, anak-anak, ini adalah jenazah sudah siap seperti ini, maka petugas biasanya adalah Pak Mudin kalau di desa langsung memproses cara mengkafani jenazah. Caranya bagaimana? Coba Pak Khalid dibantu, Adam. Ini dilipat, sebelah kanan dulu yang dilipat, paham ya? Dilipat. Itu sampean biarkan saja, Pak Khalid yang ngunci di sini. Nah, cukup segitu toh, gitu. Nah, oke. Setelah itu, yang selanjutnya sambil diambil, kainnya diambil, itu diambil yang dalam. Ya, sambil diambil, ditarik ke atas. Nah, berarti auratnya sudah tertutup. Nah, kalau seperti ini. Oke. Sampean pegang atas. Selanjutnya kita tutup lagi dari sini, dari yang sebelah kanan. Nah, oke. Sampean tarik tok. Nah, seperti ini anak-anak ya. Dikunci, kemudian ditutup pakai kuncian. Setelah itu ini di sini langsung ditutup pakai yang sini. Ya. Nah, sampean tegesi. Sret. Ingat, cara mengikat itu dari bawah, dari area kaki. Dari kaki diikat. Mengapa kok dari kaki? Biar bagian kepala bisa, barangkali ada anggota keluarga yang dari jauh yang baru datang bisa melihat, barangkali itu diperlukan. Kemudian setelah itu seperti ini anak-anak, baru ditali yang kedua, yaitu di area tengah. Usahakan untuk nalinya itu pas di pinggir, pas bertumbuh pada daging, biar tidak mudah lepas talinya. Berarti caranya di sini, seret. Nah, gini ya, di samping, usahakan di samping, kemudian di sini. Nah, seperti ini. Boleh di tengah, boleh. Cuma kalau di tengah, karena di sini kan ada ruang, khawatirnya tidak kuat ikatannya.
Nah, kalau sudah di kepala, coba sampean pegang yang sana. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal menarik agak kuat sedikit. Nah, baru diikat kepalanya. Ingat. Diikat kepalanya seperti ini. Nah, di sini anak-anak, di bagian kepala untuk mengikat jangan ditali mati. Paham? Karena nanti akan dilepas. Nah, di sini seperti ini. Nanti kalau di liang kubur, maaf saya angkat, dilepas gini tok. Maaf dia. Nah, tinggal begini, tinggal ngudari. Kalau di sini terlalu kuat, nanti kesulitan bukanya di kuburan. Oke. Kalau sudah seperti ini anak-anak baru siap untuk diapakan? Untuk disolati. Jadi saya ulang lagi, mengkafani jenazah untuk kainnya untuk laki-laki jumlahnya berapa? 3. Nah, kalau perempuan jumlahnya 5. Jumlah tali harus disunahkan jumlahnya kan? Ada yang belum paham sampai di sini? Paham? Oke, silakan duduk anak-anakku yang luar biasa. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari materi tentang cara pengurusan jenazah dengan baik dari awal sampai akhir. Kemudian tugas selanjutnya bagi anak-anak ialah Nah, ini anak-anak saya tunjukkan, Pak, kalau jenazah COVID bagaimana? Ini lapisannya anak-anak. Setelah jenazah dibungkus plastik, setelah plastik baru kain kafan, plastik lagi biar virusnya tidak menyebar. Kemudian baru kantong jenazah, setelah kantong jenazah dimasukkan peti, baru dimakamkan. Itu kalau jenazah COVID-19. Alhamdulillah sekarang COVID-19 sudah tiada di Indonesia, sehingga kita bisa melaksanakan merawat jenazah sebagaimana biasa. Nah, tugas selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan post test. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Link yang ketiga diklik. Ya. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, baik. Setelah mengerjakan post test, nanti anak-anak diperhatikan. Anak-anak sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kali ini, nanti tugas di rumah, anak-anak silakan membuat video praktek cara mengkafani jenazah dengan ketentuan absen ganjil, praktek memandikan jenazah. Kemudian absen genap, praktek mengkafani jenazah. Setelah selesai silakan diupload di YouTube, kemudian disetting tidak publik. Linknya nanti kirimkan ke WA-nya Pak Khalid. Nanti Pak Khalid akan menilai video yang kalian kirim. Paham? Paham. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi, mulai dari hukum perawatan jenazah, kemudian tata cara merawat jenazah, sampai tadi kita mempraktekkan mengkafani jenazah, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada keluarga, sanak kerabat atau tetangga, jangan sungkan-sungkan untuk membantu, karena anak-anak sudah tahu ilmunya cara merawat jenazah sesuai dengan syariat agama Islam. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas atau mereview video yang kalian kirim. Bisa dipahami? Baik, kita akhiri dengan doa. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Demikian yang Pak Khalid sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia. Selamat pagi Indonesia. Oke, saya persilakan dari kelompok 1 dulu untuk bersalaman. Oke, barakallah. Kelompok 2, ya kelompok 2 ini.